Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Bongkol dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah analisa sekuritas dan portofolio yang diambil oleh dosen umum dan SNMPTN. Adapun yang menjadi instruksi pada ujian semester ini adalah membuat video penjelasan terkait dengan latar belakang, metodologi, dan cara pengolahan, serta hasil kesimpulan dari tugas yang telah dikerjakan. Baik, saya akan mulai. Adapun judul tugas yang mari kita kerjakan adalah mengenai analisa rasio laporan keuangan dari PT Dewata International Tbk. Yang menjadi latar belakang dari analisa rasio laporan keuangan itu adalah analisa rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan bersangkutan. Pada dasarnya, perhitungan rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. PT Dewata International Tbk dengan kode emiten DIL adalah perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarder yang telah beroperasi sejak tahun 1995. Menggunakan analisa rasio keuangan sebagai instrumen yang merupakan salah satu upaya menilai kinerja keuangan untuk dapat melihat kemungkinan perusahaan pada periode berikutnya untuk memberikan keuntungan bagi investor. Selain itu, perusahaan memungkinkan untuk memprediksi pengeluaran di periode berikutnya demi mendapatkan laba yang ditargetkan. Untuk dapat mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dalam nilai kerjanya. Pada umumnya, banyak yang beranggapan bahwa keadaan keuangan mencerminkan keadaan sebetulnya kinerja sebuah perusahaan. Kemudian metodologi penelitian dan pengolahan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi untuk memperoleh informasi dengan cara melihat data-data yang terdapat dalam dokumentasi tempat usaha yang dibawa dari internet dan data laporan keuangan yang telah diunggah di website Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id. Kemudian dengan menggunakan perpustakaan untuk memperoleh data sekunder seperti pengelolaan buku referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian ini dilakukan pada Dewata International Tbk di Bursa Efek Indonesia dan dikhususkan pada masalah yang berhubungan dengan kinerja laporan keuangannya ditinjau dari rasio keuangan yang terdiri rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan penilaian periode untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Rincian data yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah perusahaan tergantung dan bahasan. Maka data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui tujuan ini adalah gambaran umum PT Dewata International Tbk, serta laporan keuangan yang berupa laba rugi tahun 2020 dan tahun 2021, dan neraca per 31 Desember tahun 2020 dan tahun 2021. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dari penilaian ini merupakan pengolahan data yang ada di laporan keuangan dengan menggunakan rumus rasio dan perbandingan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun rasio yang digunakan dalam bahas ini meliputi rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas meliputi current ratio atau rasio lancar, adalah rasio yang digunakan untuk mengatur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Pada rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar. Di sini tidak termasuk bagian barang dagangan atau aset lancar lainnya. Adapun rumus untuk perhitungannya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan, ada dua jenis rasio solvabilitas yang biasa digunakan, yakni rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap modal. Analisa rasio solvabilitas terdiri dari debt to asset ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap penjualan aset. Adapun rumus rasionya adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Kemudian debt to equity ratio, yaitu rasio utang terhadap modal, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar total utang terhadap modal. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan modal sendiri. Selanjutnya, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jenis rasio yang bisa digunakan yakni hasil pengembalian investasi, hasil pengembalian ekuitas, dan laba bersih yang diperoleh dari hasil penjualan atau margin, berupa laba bersih dari penjualan. Yang pertama, dari rasio profitabilitas, yang pertama adalah return to asset atau ROA, merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Perhitungan yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Kemudian return on equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Perhitungannya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal sendiri. Kemudian net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih dengan penjualan yang dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan. Rumus yang digunakan yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Kemudian rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jenis rasio aktivitas yang bisa digunakan yaitu dengan perputaran persediaan dan rasio perputaran modal kerja. Rasio aktivitas terdiri dari rasio perputaran persediaan atau inventory dan operasio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini dalam satu periode. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Selanjutnya yaitu rasio perputaran aktiva atau asset turnover ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Adapun rumus yang digunakan adalah penjualan bersih dibagi dengan total aset. Hasil dari rumus-rumus rasio yang dibagi atas, maka berdasarkan data laporan keuangan yang diisi oleh PT Dewa Dalam Internasional di PJKT website Bursa Efek Indonesia berupa laporan laba rugi tahun 2020 dan tahun 2021 serta neraca per 30 Desember tahun 2020 dan 2021, maka dapat dilakukan analisa dengan hasil sebagai berikut. Current ratio
Hasil perhitungannya seperti tabel di bawah ini, yaitu aset lancar bagi dengan hutang lancar. Berdasarkan tabel yang di atas diperoleh informasi bahwa nilai current rasio PT Dewa Data International Tbk tahun 2020-2021 menunjukkan beberapa kali aset lancar dapat membiayai hutang lancar perusahaan. Semakin tinggi nilai current rasio, maka semakin besar kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Dari data ini diperoleh informasi nilai current rasio pada PT Dewa Data International Tbk selama 2 periode kemudian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menggambarkan kemampuan perusahaan yang semakin kecil dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Seperti nilai pada tabel di atas, current rasio tahun 2020 sebesar 0,76 kali. Pada tahun 2021, current rasio mengalami penurunan menjadi 0,53. Penurunannya disebabkan karena perusahaan mengalami penurunan nilai aset yang mengakibatkan semakin kecil kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Selanjutnya adalah quick ratio. Hasilnya adalah seperti tabel yang terlampir di slide. Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai quick ratio dari tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan beberapa kali persediaan yang dianggap aset lancar yang sedikit tidak liquid dapat membiayai hutang lancar perusahaan. Semakin tinggi nilai quick ratio, maka menunjukkan semakin baik kinerja keuangan yang dapat dicapai perusahaan. Dari data ini diperoleh informasi nilai quick ratio selama periode penjualan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menggambarkan kemampuan perusahaan yang belum mampu memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya yang tidak memerlukan waktu relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang kas. Seperti nilai pada yang tertera pada tabel di atas, quick ratio tahun 2020 sebesar 0,74 kali, dan pada tahun 2021 quick ratio mengalami penurunan menjadi 0,46 kali. Penurunan disebabkan karena persediaan mengalami peningkatan sedangkan aset lancar perusahaan mengalami penurunan. Rasio selanjutnya adalah rasio solvabilitas dengan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas. Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Hasil analisanya sebagai berikut. Sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah yang ada di slide. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa nilai debt to asset ratio dari PT Dewa Data International Tbk pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Semakin tinggi nilai debt to asset ratio, maka semakin besar risiko yang dihadapi. Dari data ini diperoleh informasi nilai debt to asset ratio pada PT Dewa Data International Tbk selama periode pinjam mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk dapat mengurus kewajibannya, karena perusahaan harusnya memiliki debt to asset ratio kurang dari 5%, sehingga semakin tinggi debt to asset ratio, maka semakin besar risiko yang dihadapi. Kemudian, debt to equity ratio dengan hasil seperti tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa nilai debt to equity ratio dari PT Dewa Data International Tbk pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan beberapa bagian dari modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Dari data ini diperoleh informasi nilai debt to equity ratio pada PT Dewa Data International selama periode penjualan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ini dapat menggambarkan kemampuan perusahaan yang akan sulit untuk mendapatkan tambahan pinjaman baru dengan melihat besarnya proporsi utang terhadap modal. Seperti pada tabel di atas, debt to equity ratio tahun 2020 sebesar 2,75 dan menjadi nilai terendah sampai dengan pada tahun 2021 debt to equity ratio menjadi sebesar minus 5,87. Angka yang ditunjukkan negatif merupakan angka yang ditunjukkan negatif disebabkan karena terjadi
penurunan nilai saham perusahaan yang berpengaruh terhadap modal milik perusahaan. Kemudian rasio profitabilitas dengan hasil perhitungan seperti tabel di bawah yang tertera di slide. Berdasarkan tabel tersebut diberi informasi bahwa nilai return on asset dari PT Dewata Trade International Tbk pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Semakin tinggi return on asset, maka semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah return on asset, maka semakin rendah jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Dari data ini diperoleh informasi nilai return on asset pada PT Dewata International Tbk selama periode penelitian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena rendahnya jumlah rugi bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Seperti nilai pada tahun di atas, return on asset tahun 2020 sebesar 0,18 yang menjadi nilai tertinggi selama periode penelitian. Kemudian pada tahun 2021 return on asset mengalami penurunan menjadi 0,16. Selanjutnya adalah return on equity dengan hasil perhitungan seperti yang terdapat di slide. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa nilai return on equity dari PT Dewata Trade International Tbk pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan seberapa besar kontribusi modal saham dalam menciptakan laba atau rugi bersih. Semakin tinggi hasil pengembalian atas modal saham, maka semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal saham. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas modal saham, maka semakin rendah jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal saham. Dari data ini diperoleh informasi nilai return on equity PT Dewata International Tbk pada periode 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena rendahnya jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal saham. Seperti nilai pada tahun atas, return on equity 2020 sebesar 0,8, kemudian return on equity menjadi 0,7. Selanjutnya adalah net profit margin dengan hasil perhitungan seperti tabel yang tertera di slide. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa nilai net profit margin dari PT Dewata Trade International Tbk pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan dari penjualan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih, maka semakin rendah laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Dari data ini diperoleh informasi nilai net profit margin pada PT Dewata Trade International Tbk selama periode 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Seperti nilai pada tahun di atas, net profit margin tahun 2020 sebesar minus 0,73 dan pada tahun 2021 net profit margin mengalami penurunan menjadi minus 0,31. Hasil yang diperoleh menunjukkan angka negatif karena pada periode tersebut perusahaan masih mengalami kerugian. Kemudian rasio selanjutnya adalah rasio aktivitas, merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Analisa yang digunakan adalah sebagai berikut.
yaitu pertama inventory dan ratio dengan hasil perhitungan seperti tabel yang ada di slide. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa nilai inventory pun operasi. Kemudian rasio selanjutnya adalah rasio aktivitas, merupakan salah satu rasio yang untuk mengukur atau menilai efektivitas modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Analisa rasio aktivitas terjadi menjadi dua. Yang pertama adalah inventory rasio dengan hasil perhitungannya seperti tabel yang berada di slide. Untuk penjelasannya, berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa nilai inventory turnover ratio dari PT Dewa Target International Tbk pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan beberapa kali persediaan perusahaan telah dijual selama periode tertentu. Semakin tinggi nilai inventory turnover ratio perusahaan, maka akan semakin efisien. Dari data ini diperoleh informasi nilai inventory turnover ratio pada PT Dewa Target International Tbk untuk periode 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menggambarkan kemampuan perusahaan yang belum menunjukkan efisiensi dengan adanya perusahaan yang berfluktuasi dan lebih rendah dalam penjualan. Seperti nilai pada tabel di atas, inventory ratio pada tahun 2020 sebesar 19,9 kali pada tahun, dan pada tahun 2021 inventory turnover ratio mengalami penurunan menjadi 9,34 kali. Kemudian total aset turnover ratio dengan hasil perhitungan berdasarkan laporan keuangan seperti tabel yang tertera di slide. Keterangan berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa nilai total aset turnover ratio dari PT Dewa Target International Tbk pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan beberapa kali total aset yang dimiliki perusahaan telah dijual selama periode tertentu. Semakin rendah total aset turnover rasio, maka perusahaan memiliki kelebihan total aset, di mana total aset yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menciptakan penjualan. Dari data ini diperoleh informasi nilai total aset turnover rasio pada PT Dewa Target International Tbk pada periode penelitian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menggambarkan kemampuan perusahaan yang belum begitu efektif untuk menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan karena peningkatan tersebut belum begitu signifikan. Seperti nilai pada tabel tersebut, total aset turnover ratio tahun 2020 sebesar 0,25 kali dan mengalami kenaikan pada periode berikutnya. Pada tahun 2021, total aset turnover ratio mengalami kenaikan menjadi 0,51 kali. Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PT Dewa Target International Tbk yaitu perusahaan yang berada di bidang jasa layanan logistik yang telah berpublik dengan memasarkan uangnya di BI. Tentunya analisa laporan keuangan tersebut sangat berguna bagi perusahaan yang sudah memasarkan emitennya di bursa efek dengan beberapa tujuan seperti dengan analisa rasio keuangan, membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja keuangannya dari waktu ke waktu, dengan rasio keuangan seperti stabilitas, likuiditas, dan stabilitas dari periode. Perusahaan dapat mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan dalam kinerja keuangan mereka. Rasio keuangan menyediakan wawasan penting bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis. Seperti rasio profitabilitas dapat membantu manajemen melihat operasional dan strategi bisnis mereka. Rasio likuiditas dapat membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Analisa rasio keuangan juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak investor, analis keuangan, serta kreditor. Rasio keuangan yang sehat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat citra perusahaan di pasar modal. Rasio keuangan yang menunjukkan masalah atau risiko dapat memicu tindakan perbaikan bila diperlukan. Dengan memahami bagaimana perusahaan juga menggunakan analisis rasio keuangan untuk membandingkan kinerjanya dengan bersaing, manajemen dapat mengidentifikasi di mana mereka memiliki keunggulan dan di mana mereka perlu meningkatkan kinerja mereka. Analisa rasio keuangan membantu perusahaan dalam memantau kesehatan keuangan secara keseluruhan.
rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan dan kelemahan dalam struktur modal, likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional, dan yang penting untuk memastikan kelangsungan bisnisnya. Dengan melakukan analisa rasio keuangan secara rutin dan mendalam, perusahaan yang sudah publik dapat meningkatkan pengambilan keputusan strategis, memperkuat hubungan dengan stakeholder, dan memastikan kesehatan keuangan mereka dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah-ubah. Demikian uraian penjelasan dari tugas yang sudah diberikan. Kemudian instruksi selanjutnya adalah menjelaskan terkait dengan analisis teknikal dan efisiensi pasar. Analisis teknikal adalah analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan berdasarkan data historis pergerakan harga saham, volume perdagangan, dan indikator lainnya untuk membuat keputusan investasi. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan pola historis dan tren pasar dengan menggunakan grafik. Grafik yang biasanya digunakan dalam analisis teknikal adalah trend chart atau grafik yang paling sederhana. Trend chart mencari informasi penutupan harga pada periode tertentu. Kemudian ada bar chart, adalah grafik yang memberikan informasi mengenai harga pembukaan, opening, cara penutupan, closing, harga tertinggi, high, dan harga terendah low dalam satu periode tertentu. Dan ini disebut juga dengan OHLC atau open close high low saat karena informasi yang terkandung dalam tersebut. Kemudian grafik selanjutnya adalah grafik lilin, yaitu grafik yang biasa disebut dengan candlestick, yaitu jenis grafik yang menggunakan dalam analisis teknikal dengan bentuk seperti lilin untuk mempresentasikan pergerakan harga selama periode waktu tertentu. Candlestick terdiri dari serangkaian informasi yang mewakili harga permukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah dari suatu aset dalam periode waktu tertentu. Kemudian cara melakukan analisis teknikal yaitu dengan mengidentifikasi pergerakan harga yang sedang terjadi mulai grafik atau chart saham yang bersangkutan akan membantu menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham tersebut sehingga potensi keuntungan akan lebih menjadi optimal. Menentukan support dan resisten. Support merupakan batas harga terendah suatu saham pada periode tertentu. Ketika saham bergerak menyentuh titik support, maka harga akan berpotensi untuk kembali naik ke atas. Namun, jika harga saham menembus titik support atau breakdown, maka harga akan turun kembali menemukan titik support tertentu. Sebaliknya, resisten merupakan batas harga tertinggi suatu saham pada periode tertentu. Jika saham bergerak menembus titik resisten atau breakout, maka saham akan melanjutkan kenaikan harga dan menemukan titik resisten terbaru. Begitupun saat pergerakan harga saham tidak berhasil menembus titik resisten, maka saham akan bergerak turun. Kemudian cara berikutnya yaitu dengan melihat volume transaksi. Volume transaksi suatu saham biasanya terletak di bawah grafik harga yang direpresentasikan dengan chart histogram. Volume yang tinggi diikuti dengan turunnya harga saham menandakan sedang terjadi kondisi bearish atau pelemahan. Sebaliknya, volume yang tinggi diikuti dengan kenaikan harga menunjukkan terjadinya kondisi bullish atau penguatan. Kemudian dari efisiensi pasar yaitu kemampuan pasar untuk menggabungkan informasi yang memberikan peluang maksimum bagi pembeli dan penjual sekuritas untuk melakukan transaksi secara akurat dalam nilai-nilai sebenarnya. Ada beberapa tingkatan efisiensi pasar, diantaranya adalah efisiensi lemah. Pada tingkat efisiensi lemah, harga-harga aset hanya mencerminkan informasi tentang harga-harga sebelumnya, karena semua informasi historis sudah tercermin dalam harga-harga saat ini. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dengan menggunakan informasi historis saja. Kemudian efisiensi setengah kuat. Pada tingkat efisiensi setengah kuat, harga-harga aset mencerminkan semua informasi publik, termasuk informasi historis dan publikasi berita serta laporan keuangan perusahaan. Efisiensi berikutnya adalah efisiensi kuat. Pada tingkat efisiensi kuat, harga-harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi publik dan informasi privasi yang hanya diketahui oleh sebagian kecil investor atau pihak terkait. Efisiensi pasar dapat dilakukan dengan melakukan pengujian seperti pengujian secara statistik,
pengujian korelasi dan regresi, pengujian run, perdagangan fisikal, dan pengujian secara aturan perdagangan teknis. Demikian presentasi untuk ujian akhir semester dari mata kuliah analisis portofolio. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rasio selanjutnya adalah